Lupa beli peci. Kalau salam saya belum dijawab dengan semangat, saya ulang 19 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه أحمد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikan sepat, ikan gabus, itulah nama-nama ikan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Baik, ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan batin. Ini kalau saya lihat nih bapak-bapaknya ada bakat tasawuf kahfi ya. Zikir-zikir, mojok, nyender, nunduk-nunduk, lama-lama tidur. Bangun-bangun cepet banget Ustaz ceramahnya. Mudah-mudahan yang tidur husnul khatimah. Mohon maaf bapak-bapak, saya mengganggu waktu istirahatnya ya. Silakan lanjutin kalau nggak tahu diri ya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan masjid yang mulia ini kecuali Allah mengampuni dosa kita, menerima amal ibadah kita, ditingkatkannya ilmu iman amal kita, sehingga memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam min adh-dhulumati ila nur. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah enggak berasa 11 hari lagi lebaran ya. Berasa enggak Bapak? Berasa enggak? Kalau enggak berasa enggak puasa berarti ya. Siapa tadi yang kumur 3 kali keluarnya 2? Ngaku ya. Puasa kita kualitasnya sama, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti helikopter darat bajai pada saat belok, yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, orang yang sering silaturahim insya Allah rezekinya banyak barokah. Mudah-mudahan yang hadir rezekinya banyak barokah. Ikutin doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa. Udah pada makan belum Bapak? Ya. Ikut aja serius nih ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini doa masuk, saya hafal, keluarga saya nggak hafal, bisa masuk nggak bisa keluar ya. Baik, insya Allah yang baca ini doanya rezekinya banyak barokah, dijauhkan dari yang haram, semua utangnya lunas, ketahuan yang amin kencang, utangnya banyak ya. Ada di sini yang pinjol, ada yang judol, ada yang benjol, nauzubillah min dzalik. Ikutin doanya, Allahumma paksain bayar utang ya. Bapak kalau punya utang jangan dipikirin tapi dibayar. Baik, ini doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang biasa juga dibaca oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais rahimahullah, imam besar Masjidil Haram yang lebih dari 40 tahun beliau jadi imam. Kalau di Indonesia juga dipopulerkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Kenal nggak Bapak-bapak Ustadz Hidayat? Nah, beliau ini dulu teman kuliah saya satu kelas, ujian Qurannya juga banyak. Mudah-mudahan beliau berkah. Bapak-bapak kenal Ustaz Abu Somad gak? Ustaz Abu Somad gak kenal bapak-bapak ya? Insya Allah kenal saya, karena biasa syuting bareng saya di TV One. Mudah-mudahan beliau juga berkah, insya Allah. Bagi yang belum kenal saya, nama saya USI, Ustaz Said Kutub. Nama panjang saya Said Kutub Official. Jangan lupa follow, like, share, and subscribe ya. Yang punya Instagram, Telegram, Kilogram semuanya follow. Mudah-mudahan berkah, insya Allah. Gak boleh keluar masjid kalau belum follow ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikutin doanya. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwa. Ulangin. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin semua udah pada hafal ya. Kalau bapak-bapak saya tanya di sini bukan berarti nggak tahu, nggak bisa jawab, bukan. Saya yakin tahu semua, karena khawatir riak saja. Khawatir riak, tawadu, tahu warna duit ya. Ini seragamnya mirip-mirip partai apa nih kayaknya dia. Luar biasa. Berkah semuanya dia. Takbir. Baik, sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi rakornas, bukan ya. Tapi lanjut jangan nih. Melihat seragam agak layak nih ya. Baik, jadi itu kalau orang yang sering silaturahim ya. Kemudian kata Nabi, orang yang silaturahim yang kedua umurnya panjang. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa berkah. Rezekinya banyak barokah, umurnya panjang. Kata baginda Nabi, amal min ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu zalik. Kisaran umur umat Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu enggak banyak. Ada di sini usia 60, ada di sini usia 70. Enggak usah angkat tangan, enggak usah tunjuk-tunjuk, kan udah kelihatan ya. Kenapa saya Senin Kemis? Namanya umur enggak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kata sahabat saya Ustaz Dedi Sulaiman, orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, direktur. Doain panjang umur direktur kita ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir THR-nya 60 kali lipat. Amin. Itu namanya udah diberhentiin ya. Sangon 60 kali lipat. Semua naik. Yang turun cuma dua. Satu gaji guru ngaji, yang kedua air hujan ya. Mudah-mudahan semuanya berkah insya Allah. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di bawah naungan Al-Qur'an. Nih, gak usah Bapak Ibu nyatet-nyatet capek, beli buku saya aja. Beli buku saya saja. Satu, buku saya itu yang pertama, Damai dan Indah di Bawah Naungan Al-Quran. Nah, ini saya terinspirasi dari Syekh Ali Jabir Allahyarham. Beliau dulu pernah bareng saya juga syuting di TV One, dan dia juga di televisi swasta manapun. Setiap ceramah-ceramah beliau juga dirangkumkan dalam sebuah buku. Nama bukunya namanya Cahaya dari Madinah ya. Nah, ceramah saya di TV One saya kumpulkan menjadi buku, yaitu sebagian. Nah, mudah-mudahan menjadi manfaat dan berkah insya Allah. Yang kedua, saya punya buku lagi, ada namanya Perjalanan Manusia, baru dicetak Ramadan ya. Perjalanan Manusia dalam cahaya Al-Quran dari ruh hingga keabadian. Jadi dari awal sebelum kita diciptakan sampai kita wafat, semuanya diceritain di dalam Al-Quran. Ini terinspirasi juga dari sahabat saya Ustaz Adi Hidayat. Mudah-mudahan semuanya berkah insya Allah. Baik, singkat saja nih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Thaha ayat 123
Allah berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Apabila datang petunjuk dari Allah, Al-Qur'an, maka ikutilah Al-Qur'an itu. Niscaya kalian tidak akan sesat, niscaya kalian tidak akan celaka. Siapa yang menjamin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikuatkan lagi dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktum bihima." Aku wasiatkan kepada kalian dua hal, manakala kalian memegangnya tidak akan sesat, tidak akan celaka selama-lamanya. Pertama adalah kitab Allah, yang kedua wa sunnata rasulih. Pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjamin? Baginda Nabi. Oleh sebab itu jadikanlah Al-Quran sebagai tuntunan hidup, pedoman hidup, agar kita selamat dunia dan akhirat, insya Allah ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah penuh dengan keberkahan, kebaikan yang banyak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu nih Bapak-bapak, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sekaligus atau berangsur-angsur? Yang kita tahu. Nah, ini perlu disampaikan kembali. Al-Quran ini apa bedanya Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran? Ya, Lailatul Qadar itu ganjil atau genap? Genap atau ganjil? Ganjil genap itu urusan pemerintah, gage namanya. Ya, dari jam 6 sampai jam 10 itu namanya gage. Ya, supaya kita mendapatkan malam kemuliaan. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, gaspol, jangan kasihkan kendor. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang salat-salat kita ini sopnya makin maju makin mundur. 5, 4, 3, 2, 1 tinggal imam. Dia zaman yang ada ikut pulang juga nih, mudik juga nih ya. Masya Allah. Salat tarawih 2, 3, 11. Mana yang salah? Yang salah yang gak sholat di isya, ya, yang gak sholat isya, ya. Sholat tarawih 2-3 rakaat, rakaatnya panjang, bacaannya pendek. 11 rakaat, rakaatnya pendek, bacaannya panjang. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dua-duanya panjang. Kalau kita maunya, hobinya, favoritnya, kalau bisa dua-duanya pendek. Kalau bisa imamnya baca Al-Fatihahnya satu nafas. Lebih bagus lagi imamnya kagak nafas, mati tuh imamnya. Ya, kita paling ikhlas kalau imam baca surat Al-Ikhlas. Kita ikhlas banget tuh ya. 2-3 rakaat ditempuh dalam waktu 7 menit. Valentino Rossi ketemu imam begini minder nih, ya. Allahumma lantas jalan walantas kabur. Masya Allah. Nah, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sekaligus, itulah namanya Lailatul Qadar, penuh dengan kemuliaan. Ramadan berkah gara-gara Quran. Ini penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa ta'ala dimisteriuskan oleh Allah. Ya, di 10 hari yang terakhir, mungkin di malam-malam ganjil dan sebagainya. Semuanya. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Dari langit Lauhil Mahfuz ke langit dunia semuanya. Jadi Allah tahu apa yang akan terjadi. Sebelum kita diciptain juga Allah tahu apa yang akan terjadi. Kemudian baru dari langit dunia melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi baru berangsur kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Ya. Nah, ini siapapun yang bersentuhan dengan Quran maka dia akan berkah. Ya, dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Nah, kalau nuzul Quran itu 17 Ramadan diketahui oleh kita. Nah, di antara keberkahannya singkat saja, Sayyidul Malaikah, Malaikat Jibril alaihissalam membawa Quran menjadi berkah dia, menjadi penghulunya para malaikat. Kemudian baginda Nabi menjadi Sayyidul Anbiya, Imamul Mursalin, Khataman Nabiyyin, imamnya para nabi dan rasul, penghulunya para nabi dan rasul, penutup para nabi dan rasul, istimewa.
Semakin kita gali kepribadian Nabi, semakin jauh kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada yang bilang kita dengan Nabi bedanya sedikit. Nabi makannya sedikit, minumnya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit minum, sedikit-sedikit tidur. Masya Allah ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya, Al-Quran diturunkan ke sebuah kota. Berubah kota itu menjadi mulia, penuh keberkahan. Namanya Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, penuh dengan cahaya keberkahan. Salat sendiri di rumah pahalanya berapa? 1, belum tentu diterima lagi. Orang di kagak wudu, main sholat aja, ya kan? 1 di masjid 27, di Masjid Al-Aqsa 500, di Masjid Nabawi 1000, sholat di Masjidil Haram 100.000, bulan Ramadan kali 70. Bayangin coba. Lailatul Qadar tambahin lagi 1000 bulan. Ke Indonesia hitung-hitung itu rasa-rasa udah cukup, nggak sholat lagi ya. Jangan ya, tetap ibadah. Berkah itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kemudian diturunkan oleh Allah ke dalam sebuah bulan. Berubahlah bulan itu menjadi bulan berkah. Ini bulan Ramadan. Satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Quran adalah Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufilatis syayatin. Dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Dampak orang melakukan amal saleh. Betul nggak? Banyak yang rajin melakukan ibadah. Kalau dia malas ibadah di bulan Ramadan, apalagi di luar Ramadan. Kemudian ditutup pintu rapat-rapat. Yang namanya neraka, potensi kemaksiatan dosa berkurang bahkan hilang. Kalau di bulan Ramadan dia masih maksiat dan dosa, apalagi di luar bulan Ramadan. Rugilah, kata malaikat Jibril alaihissalam, diaminkan oleh baginda Nabi, orang yang didatangkan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Wasufidatis syayatin, dibelenggunya para setan. Di sini ada setan nggak? Coba lihat kanan kiri, mirip-mirip nggak? Ya, saya yakin banyak malaikatnya di sini. Insya Allah. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullah, saya lihat videonya beliau menyampaikan bahwa setan benar-benar dikokok, dikunci, digembok. Jadi kalau ada orang yang melakukan maksiat dan dosa di bulan Ramadan, berarti dia setan. Pernah lihat setan nggak? Nanti buka di YouTube. Namanya setan Yahoo. Satu lagi Dajjal Trump, ya. Nauzubillah min dzalik. Saudara kita lagi ibadah, lagi Ramadan dibom. Mudah-mudahan Allah selamatkan saudara kita, diberikan kesabaran dan kemenangan insya Allah. Kita lagi nggak ngomongin orang, enggak. Kita lagi ngomongin setan. Kenapa dia berdua kagak bisa disantet oleh orang Indonesia? Karena dia setan, ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Ramadan kenapa dia istimewa? Limpahan rahmat, ampunan dosa, dibebaskan dari api neraka. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat, dilipat gandakan pahala. Ada malam lebih hebat daripada 1000 bulan. Suasana Ramadan religi agak lain, betul nggak? Musik berubah menjadi Nisa Sabian, Opik, Maher Zain. Ramadan tiba-tiba Ramadan tuh suasananya. Di siang hari bulan Ramadan kita ngelihat kecoa ibarat kurma ajwa, ya. Nih, ngelihat bensin seperti sirup marjan. Nada musikal paling indah adalah azan maghrib. Yang paling laku bulan Ramadan 5, 1 kurma, 2 sirup, 3 ustadz, 4 imam, 5 anak yatim, masya Allah. Makanya katanya Ramadan kata ustadz 2 bulan, ya. Saking berkahnya Ramadan, masya Allah. Tapi di bulan Ramadan Allah mengajarkan kita kesabaran. Ada Pak Haji saking semangatnya, apalagi jamaah sini Jumatan hari Kamis sudah datang, sekarang sudah datang lagi persiapan hari Jumat, masya Allah. Ibu-ibunya apalagi ya, salat tarawih ya, sejadahnya ba'da asar udah lain di musola, ditungguin sampai tarawih datang, kagak datang juga, ternyata dagang sejadah, masya Allah. Pak Haji datang ke masjid ini, masjid masih ditutup nih, marah-marah nih, gimana nih pengurus Ustaz Budi, masih dikunci aja, sabar Pak Haji. Itu pintunya digeser, didorong, ya. Ini harus sabar, saking semangatnya, masya Allah. Orang yang ngerokok aja bisa nahan nggak bulan Ramadan? Bisa. Mulai besok rokok ganti korma. Saya udah coba Pak Ustaz, nggak nyala. Masih kormanya disundut, ya. Kemudian juga jangan marah-marah, ya. Tidak boleh berkata kasar, kotor. Allah gak butuh tuh orang yang ngomongin orang. Ini kebiasaan bapak-bapak nih ngomongin orang. Kalau ibu kan nonton bola, betul nggak? Udah ditungguin nonton bola, kalah lagi. MU bisa apa
MU ya. Udah dah sholat dah ya. Nah jadi penuh dengan keberkahan, kesabaran. Betapa banyak orang puasa gak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Makanya puasa kita bukan hanya makan minum doang, itu puasa bocil ya. Tinggalkan maksiat dan dosa, kemudian juga tingkatkan amal soleh wajib maupun sunnah. Bisa jadi yang terakhir grafiknya makin ke sana makin ke sini, harus memuncak detik-detik menjelang akhir Ramadan. Kalau di awal kita masih malas, akhir mudah-mudahan husnul khatimah. Ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa syiddal mizar, menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, mengecakkan ikat pinggangnya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Baik, kemudian diturunkan Al-Quran ini dalam sebuah hari. Berubah hari itu menjadi hari berkah, namanya hari Jumat. Malam berubah menjadi Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Salat di Lailatul Qadar ba'da maghrib 2 rakaat mati, pahalanya 1000 bulan. Gak berhenti-berhenti itu. Ini keistimewaan Lailatul Qadar. Kita umat Nabi Muhammad walaupun umurnya pendek, pahalanya sama seperti umat terdahulu, bahkan melampaui kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan disia-siakan keberkahan Quran, keberkahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diberikan kepada sebuah umat, berubahlah umat itu menjadi umat yang terbaik. Kalau menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya, kalau diberikan kepada keluarga ataupun individu seseorang, jadilah dia keluarganya Allah di muka bumi. Innalillahi min ahlina minan nas man hum ya Rasulullah, hum ahlul Quran wa khassatuh. Sungguhnya Nabi memiliki, Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di muka bumi. Bayangkan, keluarganya Allah ada di muka bumi. Siapa mereka ya Rasul? Mereka adalah ahlul Quran dan hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya menjadi ahlul Quran? Kita ahli sedekah, setiap hari sedekah. Ahli sholat, setiap hari sholat. Ahli makan setiap hari, gak usah jawab, ya itu mah jelas ya. Nah, yang jelas setiap hari berinteraksi dengan Quran supaya menjadi ahlul Quran. Singkatnya yang pertama, M yang pertama kira-kira kalau kita interaksi dengan Quran, M yang pertama adalah membaca aja. Itu punya siapa? Quran tulisannya wakaf lillahi ta'ala, punya mushola dibawa pulang ya. Jangan ya, usahakan membeli Al-Quran. Satu keluarga masing-masing punya Al-Quran. Harus ada pengorbanan tadhiyah ya. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, usahakan mengambil air wudu, adabnya dalam kondisi bersuci. La yamassuhu illal mutahharun. Innallaha tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Lalu bagaimana bagi wanita yang datang bulan matahari dan sebagainya? Pakai handphone boleh, Quran pakai sarung tangan, jadi tidak menghalangi dia untuk berinteraksi dengan Quran. Yang ketiga, baca Al-Quran, menjadi penyelamat kita dunia akhirat ya. Saya yakin nih bapak-bapak yang hadir di sini semuanya udah pada hatam Quran bulan Ramadan. Amin. Karena Al-Ikhlas itu sepertiga Quran, 3 kali ulang hatam Quran, masya Allah ya. Pahalanya sekali hatam itu 1 juta kebaikan lebih. Ramadan kali 10. Makanya rugi kalau ketika hatamin di bulan Ramadan kita malas, apalagi bulan yang lain. Masih ada waktu, sisa waktu ke depan 11 hari, 12 hari, mudah-mudahan bisa hatam Quran insya Allah. Nabi sekali dalam setiap tadarusnya bulan Ramadan, menjelang wafat 2 kali. Bukan berarti Nabi gak mampu. Imam Syafi'i aja 60 kali hatam dalam 1 bulan ya. Kemudian juga sehari 2 kali kayak minum obat di luar sholat. Kalau di hidup zaman sekarang, kita lihat dia bingung, dia juga bingung ngelihat kita, masya Allah ya. Ngaku umat Nabi tapi gak pernah mau ngaji. Usahakan 1 kali hatamkan Al-Quran insya Allah. Kemudian bukan baca doang, baca terjemahannya supaya paham. Orang beriman disebut nama Allah, bergetar hatinya, naik imannya. Gimana mau getar, gimana mau naik ya. Apa yang dibaca, apa yang diomongin dia kagak ngerti. Imam bacanya bagus, tarawihnya jawabnya nangis. Kenapa nangis? Imam lama banget ya. Imamnya lama banget. Saya mau namain nama anak saya sesuai dengan Quran yang saya baca. Saya buka secara acak, bagus gak? Dibuka Jahannam ya. Bukan Qurannya yang salah, kitanya yang gagal pak. Paham, baca terjemahannya, baca tafsirannya. Namanya setelah membaca tadabbur, penghayatan ya, pemaknaan, supaya kita ngerti kan telah pedoman hidup kita. Aturannya bukan hanya bacaan sesuai dengan tajwid, kita tegakkan makharijul hurufnya, tapi hukum-hukumnya, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Setelah ditadabbur, selanjutnya dihafalkan. Jangan hafalan kita trikul mulu, tahu trikul? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masih ada trikul yang lainnya. Di dalam dadanya gak ada hafalan Quran, bagaikan rumah tanpa penghuni, kosong.
Kemudian orang yang di dalam dadanya ada hafalan Quran bagaikan orang yang memiliki ilmu, bal wa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ya, kemudian setelah kita menghafalkan Quran, resiko menghafal ya hilang. Ada orang cepat ngapal, lambat hilangnya. Ini Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Ada yang cepat ngapal, cepat hilang, lambat hafal, lambat hilang. Nah, kita nih yang keempat, lambat hafal, cepat bubar, ya. Nah, itu kita tuh ya. Makanya kalau lagi ngafal Quran, belajar apapun itu enaknya sambil makan. Pelajaran kagak masuk, yang penting makanan masuk tuh barang, ya. Baik, kemudian setelah itu kita mengamalkan Quran. Ya, apa yang kita tahu biasanya dipanggil dua oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu perintah, yang kedua ya ayyuhalladzina amanu larangan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba dan sebagainya. Perintah dan larangan. Nabi akhlaknya Al-Quran. Seluruh ayat perintah semuanya Nabi kerjain dalam Quran. Semua yang dilarang oleh Allah, semuanya nggak ada yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, ditinggalkan. Kemudian mendakwahkan kepada yang lain. Jangan kita doang, anak, keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ajak diri kita jauhkan dari api neraka, ajak salat, ajak ibadah, ya. Mau soleh anaknya kan, Bapak Ibu, ya. Gampang, nama anaknya Ahmad ganti Soleh, anaknya Fatimah ganti Soleha. Jadilah Upin Ipin. Dimulai dari bapak ibu yang soleh. Laki-laki, bapak-bapak, sholatnya di masjid, di musola, apalagi yang wajib, ya. Kalau sering di rumah namanya laki-laki solehah, laki-laki KW, ya, pakai jilbab, mukena, kagak. Perempuan secara kodrat berbeda, derajatnya sama di sisi Allah walaupun di rumah. Paham Bapak? Kalau udah paham boleh pulang. Selesai nggak selesai kumpulin, ya. Bahkan nanti ada orang di akhirat diberikan mahkota kemuliaan yang terangnya melebihi matahari, pakaiannya lebih baik daripada dunia beserta isinya, lantaran perasaan dulu amalnya biasa aja di dunia. Ini lantaran anaknya ahlul Quran. Mudah-mudahan anak kita semua ahlul Quran semua. Insya Allah. Saya cukupkan sampai di sini karena yang di sana sudah bahagia bersamanya. Burung irian nempel di kayu. Cukup sekian. I love you. Upin Ipin pergi ke sekolah. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah. Jemur keripik di tengah sawah. Kalian jawab nih. Keripik dijemur di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau jawab. Yang nanya silakan. Baik, alhamdulillah kajian siang ini telah kita simak bersama dengan tema hidup di bawah naungan Al-Quran. Untuk itu pada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Baik Ustaz, sambil menunggu Ustaz, ketika kita itu ingin rindu dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, tapi di sisi lain ketika kita baca Al-Quran kok bawaannya ngantuk terus saja. Beda dengan ketika scroll WA, Instagram, YouTube gitu. Nah ini kira-kira yang menghijab atau menghalangi nafsu, setan atau dosa kita. Karena kalau baca Al-Quran 5 menit aja bawaannya ngantuk gitu. Tapi ketika scroll WA, YouTube, Instagram dan yang lainnya itu betah banget kalau di situ. Apalagi kalau ngeliat THR ya. Iya. Udah. Lagi boleh yang nanya. Kalau bapak kayaknya dua pilihan. Kalau nggak paham banget, ngantuk banget ya. Baik. Jadi memang Al-Quran ini bedanya dengan yang lain, dibaca mendapatkan pahala, dinilai ibadah, maka setan akan menggoda kita. Jangan kita membaca Quran. Bahkan orang kafir menyampaikan wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan dengerin di Quran. Ya. Namanya kebaikan, Nabi juga digoda oleh setan. Maka kalau kita baca Quran, justru yang menemani kita yang bahagia dan senang adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka juga kita harus berlindung kepada Allah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya, apabila kita baca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hawa nafsu kita di dalam diri kita. Makanya masih ada dan maksiat di bulan Ramadan. Setannya udah digembok padahal dia dosa ada di dirinya. Kemudian yang kedua bisikan setan, yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian yang ketiga bisikan dari manusia. Benar ya? Teman-teman kita yang ngajak dosa maksiat ada nggak?
Nauzubillah min dzalik. Dari ketiga ini maka kita berlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan termotivasi kita baca Quran. Kita berlindung kepada Allah, usahakan dalam kondisi berwudu, menghadap kiblat, diberikan kemudahan, kekuatan. Ini pahalanya besar. Ini biar semangat. Alif Lam Mim itu berapa ayat? 3 huruf ya. 1 huruf 10 kebaikan. Ramadan dikali-kali 10. 1 halaman ini supaya kita motivasi ya. Nggak ngerti aja dapat pahala. Tapi Al-Quran diturunkan bukan baca doaan doang supaya kita baca Arabnya doang, bukan, supaya ngerti lalu kita amalkan. Itu pentingan lagi. Ya, kan tadi saya bilang kriteria supaya menjadi ahlul Quran dipahami, diamalkan, didakwahkan. Nah, yang paling awal adalah membaca Quran, termotivasi. Baca hadis gak dapat pahala. Tapi kalau diamalin dapat pahala. Quran nggak ngerti aja dapat pahala. Yang terbata-bata aja pahalanya lebih banyak. Falahu ajron, 2 kali lipat dibandingkan yang lancar. Ya, coba diajarin sama gurunya, namanya talaki. Gurunya nyontohin, muridnya ngikutin. Auzu, lu udah berapa tuh? Wah, pahalanya lebih banyak kan? Tapi bagi mereka yang lancar baca Qur'annya, al-mahir bil Qur'an ma'as sabaratil kiramil barah, bersama para malaikat yang mulia. Makanya baca supaya lancar baca Quran. Kita udah nyontek aja salah, bener nggak? Udah nyontek salah, ya kan? Nah, supaya lancar baca Qurannya, seringin baca. Supaya lancar hafalannya, seringin murojaah. Itu konsepnya begitu. Dan kita termotivasi dapat pahalanya gede nih. Belum baca terjemahannya, belum ngamalin aja, bacanya dan pahala. 1 halaman itu 15 baris. 1 baris rata-rata 30 huruf. Kemudian kebaikannya kali 10. 15 kali 30 kali 10 sama dengan banyak. Udah begitu aja udah ya. Berapa pahalanya? Goceng kurang gopek, 4.500 kebaikan 1 halaman. Sawa'un 'alim antar tahun sampai wa makan muhtadin. 1 halaman di surat Al-Baqarah halaman kedua itu pahalanya 4.500 kebaikan. Ramadan kali 10 lagi. 1 kali Quran hatam lebih dari 1 juta kebaikan. Cara gampang masuk surga gratis itu baca Quran. Kalau dengan Ramadan, dengan Quran kita gak mau motivasi diri kita, dengan cara apa lagi coba? Ya. Nah, oleh sebab itu kita harus semangat. Ini semangat apa? Rugi kita nih. Kalau mengandalkan kayak Imam Syafi'i ya. Cara apa namanya? Kalau masuk surga syaratnya kayak Imam Syafi'i 60 kali hatam Ramadan. Model kita begini kagak ada masuk surga, benar gak? Ini karena rahmat Allah saja ya. Dan baginda Nabi mencontohkan meringankan umat Nabi Muhammad SAW bertakwa, beramal sesuai dengan kemampuan. Jadi supaya kita gak ngantuk, jangan nyender, benar gak? Gak usah kesinggung yang nyender, tenang aja ya. Jangan nyender. Kemudian juga habis makan kita ngaji ngantuk, benar gak? Nah, coba dalam kondisi dia fit, seger, fokus, pahalanya gede, semangat, niatin 1 juz nih. Kalau lancar itu setengah jam, 30 menit ya. Makanya fisik itu penting. Ibadah Nabi sampai kakinya bengkak, 5-6 juz rokaatnya, bayangin coba. Oh, lama banget dirinya. Nabi sampai bengkak kakinya. Kita ada yang bengkak? Ada, gara-gara asam urat ya, beda tipis tuh ya. Nah, fisiknya Nabi kuat. Utsman bin Affan menghatamkan Quran dalam kondisi sholat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Masya Allah, lamanya luar biasa. Oleh sebab itu kita semangat baca Quran dalam kondisi suci, bersih, menghadap kiblat, fokus, dalam keadaan gak kekenyangan. Maka kita akan bisa baca Quran. Pahalanya gede nih. Nah, kenapa saya bilang pahala gede gini? Dalam surat Al-Zalzalah, dalam surat Al-Qari'ah yang sering kita baca mungkin kita nggak terlalu paham. Begitu juga di dalam surat Thaha. Jadi, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Banyak sedikit amalan dibalas oleh Allah, percaya nggak? Ini masalahnya, kita percaya nggak? 1 huruf dari Quran kita nggak percaya, kafir. Ya, kita percaya Allah akan balas nih pahala kita. Kemudian banyak sedikit Allah balas. Yang kedua dalam soal Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa huwa hawiyyun narun. Orang yang berat amalnya diridhoi oleh Allah gampang masuk surganya. Orang yang ringan amalnya banyak dosanya dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Itu ayatnya yang kita baca dulu. Kemudian dalam surat Thaha, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang membawa bekal dengan dosa menghadap Allah,
ya dia akan dimasukkan ke dalam neraka, nggak hidup, nggak mati, disiksa terus. Wa may ya'ti mu'minan, siapa yang datang kepada Allah dengan imannya, bukan iman doang, buktikan dengan amal soleh, wajib maupun sunnah. Qad amilas salihati fa ulaika lahum darajatul ula, dia akan derajatnya naik, jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Dia akan dimasukkan ke dalam surga, itulah balasan apa yang mereka lakukan di dunia. Mereka menjauhkan daripada maksiat dan dosa. Ngerti? Masa nggak ngerti gitu aja? Paham kan? Nah ini kita motivasi, ya Allah, kita nggak punya amal nih, ya. Kalau kita paham nih luar biasa. Yang meninggalkan artis tuh video apa dalam podcastnya kemarin. Ini evaluasi buat kita, muhasabah buat diri kita. Usianya 35. Apa dia bilang? Saat dia tahu pertama kali dia sakit, itu harta yang dikumpulkan selama ini gak ada manfaatnya. 10 tahun, 20 tahun, 12 tahun berkarir gak ada manfaatnya. Itu sehat walafiat itu dahsyat, ya. Mumpung kita sehat walafiat, panjang umur, udah dah tobat, udah tua, benar nggak? Saatnya kita kembali kepada Allah, banyakin bekal. Usia 35 wafat lagi moncer-moncernya, benar nggak? Kita nggak tahu. Namanya umur nggak ada yang tahu, bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan, ya. Atau kebalikannya, saya belakangan, bapak ibu duluan. Tapi juga saya dengan kebedaan, bisa jadi saya duluan tasya sama bapak ibu, ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak saya yang nanya. Kok? Baik, alhamdulillah karena waktu juga mengakhiri kajian kita di siang ini. Sebelumnya untuk menutup kajian ini, dimana satu untuk memimpin doa, mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran dan sering koordinasi dengan membaca Al-Quran di sepanjang Ramadan ini. Amin. Orang yang puasa doanya mustajab siang dan malam. Udah aminin aja biar barokah, ya. Hidup kita bahagia dunia akhirat, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak soleh dan solehah, negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpin kita adil amanah. Kalau Allah wafatkan kita dalam keadaan istiqamah husnul khatimah. Nastaghfirullah aladzim hamda rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wa wajhika 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga menjadi inspirasi dan semoga semangat ibadah kita di Ramadan ini sehingga kita bisa dekat dengan Al-Quran. Dan untuk besok, insya Allah kita berjumpa dengan Mukarram Bapak Haji Lutfi Zawawi dalam belajar ikhlas bersama Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.